Prinsip pengembangan kurikulum adalah pedoman, kaidah, atau hukum yang mengatur perencanaan kurikulum agar sesuai dengan tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Menurut Peter F. Oliva, ada 4 sumber yang menjadi acuan dalam prinsip pengembangan kurikulum. Pertama, data empiris atau empirical data. Yang kedua, data hasil penelitian atau experimental data. Yang ketiga, kisah rakyat atau folklore kurikulum yang menyangkut tentang keyakinan masyarakat dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Serta yang keempat, pemahaman bersama di dalam suatu masyarakat atau common sense. Lalu apa saja prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum? Mari kita cermati paparan alur berikut. Adapun penjabaran prinsip umum dalam proses pengembangan kurikulum sebagai berikut. Pertama adalah prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, maka setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan aspek eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, mulai dari tujuan, materi, isi, dan strategi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi atau disebut dengan relevansi epistemologi. Yang kedua, tuntutan dan potensi siswa yang disebut dengan relevansi psikologi, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau disebut dengan relevansi sosiologi. Prinsip yang kedua adalah prinsip fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan berdasarkan kondisi regional, waktu dan kemampuan serta latar belakang peserta didik. Kurikulum fleksibel di mana saja bisa diterapkan, bahkan untuk anak-anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Adanya kesinambungan dalam kurikulum yang baik secara vertikal maupun horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas antar jenjang pendidikan maupun antar jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Kontinuitas juga dimaknai adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang mengakibatkan kejenuhan atau kebosanan baik selaku guru yang mengajar maupun peserta didik yang diajar. Prinsip yang keempat adalah prinsip efisiensi. Dalam hal pengembangan kurikulum, diharapkan tidak memakan waktu yang lama, tidak memerlukan budget yang banyak, dan tidak memerlukan tenaga yang banyak pula. Tetapi tetap memenuhi semua tujuan yang diharapkan. Intinya, pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat, sehingga hasilnya pun memadai. Adapun prinsip yang kelima adalah prinsip efektivitas. Efektivitas yang dimaksud adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan dengan baik. Ada 2 aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, efektivitas mengajar guru. Kedua, efektivitas belajar peserta didik. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif, maka itu menjadi bahan dalam pengembangan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan lain-lain. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar peserta didik, perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran, sehingga apa yang telah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi pembelajaran.